kembali lagi di channel Keluarga Sakti. Hari ini kita mau berburu makanan dari alam, teman-teman. Di sini merupakan tanah umum ya, Pak ya? Iya, betul. Tanah umum, jadi siapapun boleh gitu, mau ngambil apapun boleh di sini. Untuk selanjutnya kita langsung aja ya, sambil berjalan aja ya, Pak? Yoi. Oke. Ngeri beracun. Jalan tanahnya nggak rata ya, teman-teman. Teman-teman, Uta lihat di sini ada tanaman kelor, teman-teman. Tumbuhan ya, mungkin karena ini tumbuh sendiri sepertinya. Nah, ini tanaman kelor itu salah satu jenis tanaman yang bisa dimakan, teman-teman. Bahkan kalau istilah bahasa Inggrisnya itu, dia itu the vitamin of tree gitu. Jadi pohon vitamin, saking nutrisinya itu lengkap banget, teman-teman. Dari mulai kalsium aja bahkan katanya tinggi banget gitu, termasuk tinggi gitu. Jadi kalau misalkan kita memang alergi minum susu atau misalkan untuk beli susu itu cenderung mahal, kita juga bisa konsumsi kelor ini sebagai penggantinya, teman-teman. Seperti itu. Nah, karena ini adalah salah satu jenis tanaman favorit Ute, maka ini akan Ute petik ya, teman-teman ya, buat nanti dibikin sayur atau telur dadar. Buat campuran telur dadar itu enak banget, teman-teman. Repot pakai sepatu, teman-teman. Pakai sendal. Oh iya, untuk dibikin sayur itu yang paling enak, yang paling mudah, teman-teman. Tapi jangan sampai dibesokin ya, soalnya rasanya beda. Kita pernah nyoba soalnya. Oh iya, di marketplace sendiri harga daun kelor itu sangat mahal loh, teman-teman. Harganya mencapai berapa ya? Yang segarnya aja setengah kilo tuh 50.000 apa sekilo 50 gitu. Ini mahal, teman-teman. Kalau di marketplace itu padahal kita bisa metiknya itu langsung dari alam loh. Aduh, makanya bersyukur kalau di daerah teman-teman tempatnya itu masih hijau dan kalian tetap jaga, tetap lestari ya. Nah, teman-teman, ini kalian bisa lihat nih, di sini ada bunga kelor, teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan ini udah mekar dan kemudian kering, nanti tuh akan berubah menjadi polong. Jadi si tanaman kelor sendiri itu ada bukan buah ya, polong gitu. Jadi kayak kacang gitu. Nah, itu kalau di sayur tuh enak banget. Itu salah satu makanan favorit itu saat kecil, teman-teman. Terus selain dibikin sayur atau jadiin campuran telur dadar, si daun kelor ini juga bisa kita keringkan, tapi jangan terkena sinar ya, kayak cukup diangin-anginkan aja. Terus kita blender, teman-teman, jadi serbuk. Ute mau nanti akan jadi konten selanjutnya gimana caranya kita membuat serbuk daun kelor. Jadi sekarang Ute mau ambil sebagai bahan, mudah-mudahan cukup ya, soalnya harus banyak kalau buat serbuk daun kelor. Nah, serbuk daun kelor sendiri itu kenapa harus dibuat serbuk? Karena itu tuh jadi mempermudah kita dalam penyimpanannya, teman-teman. Kalau segar kan kita harus segera memasaknya gitu. Kalau misalkan dalam keadaan serbuk itu kita bisa menyimpannya sampai lumayan lama gitu kalau dalam bentuk kering ya. Nah, kalau misalkan udah dalam bentuk kering, kita bisa mencampurkannya ke dalam aneka ragam makanan. Misalkan ke dalam nugget atau puding sekalipun juga bisa.
atau bahkan kue-kuean juga bisa teman-teman. Jadi kue yang kalian buat selain enak juga nutrisinya lengkap banget seperti itu. Apalagi mungkin teman-teman yang udah punya baby, mungkin akan keren banget kalau misalkan jadi salah satu nutrisi buat baby kalian yang lagi dalam masa pertumbuhan gitu. Mungkin bukan baby kali ya, balita kali ya. Takutnya kalau pas baby masih belum bisa nerima atau apa. Udah nggak tahu. Kalau balita bisa. Aduh. Apalagi kalau mereka misalkan nggak suka sayur, di sini nutrisinya lengkap teman-teman. Salah banget teman-teman, udah lupa nggak pakai sepatu, harusnya pakai sepatu. Oh iya teman-teman pecinta tanaman hias, ternyata di sini juga tumbuh jenis kaladium kali ya, soalnya mirip talas-talasan gitu. Ini cantik juga teman-teman nih. Nanti mungkin bisa Uta ambil, cuman sekarang fokus Uta nanam sayuran dulu teman-teman. Nah ini dia salah satu jenis tanaman talas yang di daerah Uta tuh biasanya umbinya tuh bisa dimakan, dan bagian batangnya ini sebutannya batang kali ya, kita sebut batang aja ya, itu bisa dibuat sayur teman-teman. Tapi memang perlu keahlian khusus, soalnya kalau misalkan kita belum bisa mengolahnya itu bisa menyebabkan gatal gitu. Jadi jangan sembarangan juga sih sebenarnya. Tapi ini kalau udah dibuat sayur enak banget sumpah. Dicampur sama santan mirip sayur lodeh gitu, tapi isinya ini aja. Kayak gitu. Tapi karena Uta belum bisa ngolahnya, jadi Uta belum berani. Mungkin nanti Uta akan tanya resep sama nenek dulu. Gimana cara mengolah si talas ini. Oke. Teman-teman, Uta kayaknya nemuin bukan tanaman kali ya, tumbuhan, karena tumbuh sendiri. Tumbuhan markisa teman-teman. Tapi Uta lihat kayaknya masih hijau-hijau deh. Uta coba petik yang udah layu ya. Kalau misalkan dia udah agak asem, susah Pak Haji. Kita ngebawa pisau ya? Enggak. Agak lihat. Susah tapi ya. Harusnya pakai ini sih, pakai ini tuh udah agak kuning Pak. Ini udah coba lihat dulu isinya. Tapi kayaknya emang masih muda deh. Aduh, susah banget teman-teman. Oh iya, masih muda nih teman-teman. Harusnya kalau yang udah tua itu kalau nggak salah agak warna kuning kalau nggak salah ya. Tapi tergantung juga jenisnya. Tapi kayaknya ini yang warna kuning deh. Kita coba makan deh. Pahit. Action. Aduh. Nah teman-teman, dari kejauhan Ute lihat ada tanaman singkong. Ute seneng banget sama daun singkong buat lalapan, lumayan ya. Nah di sini ada dua jenis teman-teman. Yang ini masih bisa kita lalap, tapi yang ini nih Pak. Nah yang ini tuh kayaknya singkong yang ini ya, kayaknya sianidanya cukup tinggi deh. Jadi kalau nggak salah tuh singkongnya aja tuh agak beracun gitu, maksudnya. Singkong racun? Iya. Ya nggak sih Pak? Namanya apa? Nggak tahu. Kalau Pak Haji bilang waktu itu. Ada yang bilang singkong hantu apa gitu. Karena kayaknya kandungan sianidanya lebih tinggi dari yang singkong-singkong biasa gitu. Tapi sebetulnya kalau misalkan kalau kadarnya masih sedikit dan
kita mengolahnya dengan benar, yaitu dengan cara memasaknya, itu udah bisa menghilangkan cyanidanya kok. Jadi jangan lupa kalau misalkan daun singkong ini direbus dulu yang benar ya teman-teman. Ini enak banget kalau dijadiin lalapan. Seratnya tinggi juga teman-teman. Duh, ini agak riskan. Jatuh daun singkong. Banyak ikan. Teman-teman, Ute lihat di sini juga tumbuh tanaman pacar air atau impatiens kalau nggak salah bahasa Latinnya. Nah, di sini udah banyak banget biji yang udah tua. Ute mau petik buat ditanam di kebun sakti. Soalnya kenapa teman-teman kita harus juga nanam bunga, karena di kebun juga kita perlu ekosistem yang seimbang teman-teman. Kita nggak bisa saya mau nanamnya sayur aja gitu, karena bermanfaat buat apa nanam bunga. Nah, sebetulnya bunga sendiri punya peranan penting dalam ekosistem. Salah satunya untuk menarik ini misalkan kupu-kupu, kemudian kumbang, seperti itu teman-teman. Salah satunya ya si pacar air ini. Jadi apa salahnya kalau kita tetap menanam bunga juga di kebun kita teman-teman. Oke? Nah, bunganya sendiri biasanya tanaman pacar air ini kalau dulu pas kecil itu udah tumbuk gitu teman-teman. Jadi buat kuku biar cantik katanya, kukunya berwarna gitu. Tapi nggak tahu deh di daerah kalian kayak gitu juga nggak? Oh ini, Pak, gini. Teman-teman, Ute dapet dikasih ya? Dikasih. Dikasih sama Bang Soleh. Terima kasih Bang Soleh. Ini ikan apa ya? Itu ikan betok, Bu. Ikan betok semuanya ya? Ya, awas itu lumayan tajam itunya. Iya. Pakai kresek yang ini, Pak. Taruh bawah dulu, Bu. Harus lompat ya? Ya. Langsung aja masukin gini ya. Dah. Nih. Sirip kaudalnya tajam-tajam, hati-hati teman-teman. Ini nih. Teman-teman, itu sedih banget di sini, banyak banget sampah yang dibuang sama warga ya, yang belum paham mungkin bahayanya gimana. Nah, di sini tuh ada bukti kalau misalkan plastik itu memang benar-benar sulit banget terurai teman-teman. Ini kalaupun dia terurai menjadi plastik yang bening, itu menghasilkan mikroplastik teman-teman. Jadi kalau misalkan ini di gini tuh jadi serpihan gitu. Nah, mikroplastik ini bahaya banget teman-teman kalau misalkan masuk ke air ya. Nanti lama-lama kan hujan gitu, terus masuk ke empang. Nah, di sana tuh ada ikan, terus ikannya juga kita yang makan sendiri kan. Makanya itu bahaya banget teman-teman. Kalau bisa kita udah mulai mengurangi plastik ya, misalkan pakai goodie bag seperti ini, seperti itu. Karena buang sampah pada tempatnya itu udah bukan solusi lagi teman-teman. Itu cuma ibaratnya hanya memindahkan sampah ke tempatnya buat diangkut ke TPA gitu.
Tapi itu bukan solusi teman-teman. Solusi yang paling terbaik adalah mengurangi penggunaan sampah sekali pakai seperti itu, kayak gini. Ini tahu nggak teman-teman? Ini adalah diproduksi tahun 2002 kalau nggak salah. Mungkin cukup sekian video dari keluarga Sakti kali ini. Pesannya kalian tetap jaga lingkungan kalian, tetap lestari ya teman-teman. Jaga dari sampah, kalau bisa kurangi perlahan gitu, kita belajar. Dan semoga kita bisa sama-sama saling menghargai antar makhluk hidup. Akhirul kalam, semoga video ini bermanfaat. See you.